إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ada beberapa faedah yang kita akan pelajari bersama dari ayat tersebut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am 162-163. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar li'annahu qaranahu bis salati. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik akbar karena Allah menggandengkannya dengan sholat. Sholat yang mana di dalam hadis lain dikatakan pembeda antara kita dengan orang-orang kafir itu meninggalkan sholat. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani itu halal. Ya, karena mereka dulu membaca bismillah, membaca nama Allah. Kalau yang sekarang meskipun mereka ahli kitab, tapi kalau kemungkinan besar mereka tidak membaca nama Allah ketika menyembelih. Bahkan mereka, kalau orang-orang ahli kitab zaman sekarang kan jauh dari agama, jadi pengenalan Islam. Kadang mereka kalau ayam itu ya sekedar diputar lehernya, kerbau dengan cara dipukul kepalanya atau langsung di blender dengan blender yang besar, waliyadzubillah. Ini akan menyiksa. Jadi di sini beliau katakan menyembelih itu untuk selain Allah. Perhatikan, selain Allah kita menyembelih. Beda kalau kita menyembelih untuk dimakan, ini enggak masuk. Kalau kita menyembelih hewan dengan niat untuk dimakan, ya ini tidak masuk menyembelih untuk selain Allah. Kita orang muslim, orang beriman, kita potong kerbau, sapi, kambing atau ayam, kita sembelih, tujuannya tidak ada yang lain, untuk dimakan. Dengan cara kita sembelih dengan nama Allah, itu sangat dibolehkan, apalagi kalau untuk disodakohkan. Nah, ini tidak termasuk menyembelih untuk selain Allah. Yang dimaksudkan untuk selain Allah itu melahirkan syirik akbar itu seperti yang tadi kita jelaskan. Ketika menginginkan keberkahan laut, sembelih larung ke laut, ke sawah. Ketika kendaraan baru atau rumah baru, disembelih lagi. Nah, ini termasuk sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah yang bisa mengantarkan kita kepada syirik akbar, kata beliau. Maka sholat juga demikian. Jadi karena digandengkan antara sholat dengan sembelihan, fasholli li rabbika wanhar di surah At-Taina, surah Al-Kautsar di surah ini juga demikian. Maka menyembelih untuk selain Allah itu bagian dari kesyirikan besar. Jangan sampai kita melakukan atau minimal kita menyetujui, karena bisa jadi kita punya andil dosa yang sama. Meskipun kita jauh dari tempat itu, kita nggak tahu menahu, tapi kita suka, bahkan kita mendukung, kita bantu sebarkan. Orang yang mempersembahkan untuk gunung meletus, apa semua itu, supaya gunungnya nggak meletus, malah tambah meletus nanti. Ya, jadi ini merupakan kesyirikan yang besar. Kemudian yang kedua, annas salata wa dzabha min a'zamil ibadat. Bahwasanya ibadah sembelihan ini dan salat itu merupakan ibadah yang paling agung, ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam ini. Maka tidak pantas untuk kita sia-siakan, tidak pantas untuk kita selewengkan. Ibadah kecil saja, dulu ada sebuah kaum yang memiliki patung. Tidak bisa lewat seorang pun sampai dia menyembelih untuk patung tersebut dengan sebuah kurban. Ada seorang yang lewat, dua orang, dia tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan kecuali lalat. Maka kurbanlah hanya meski hanya dengan seekor lalat. Maka orang ini pun berkorban dengan seekor lalat. Ini yang telah memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi meskipun hewan yang kita persembahkan ini kecil, tapi penyembelihan itu sendiri
merupakan sebuah ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Paham kira-kira Pak ya? Jadi penyembelihan itu sebuah bab yang sangat besar faedahnya, resikonya di dalam Islam, meskipun tidak terpengaruh dengan kecilnya hewan yang kita sembelih. Meskipun hanya anak ayam misalnya, kecil. Tapi ketika kita persembahkan bukan kepada Allah, maka ini menjadi sangat besar di sisi Allah ancamannya. Yang ke